Bismillah, Assalamualaikum Ananda. Kita akan melanjutkan materi tematik ya, muatan IPA ya. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan ya. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbedaan antara metamorfosis dan sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, ini kita lihat serangga ya. Serangga mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu, capung, dan kecoa ya. Sementara yang lain tidak ya. Nah, kemudian kita lihat metamorfosis ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa ciri-ciri metamorfosis sempurna? Yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh saat lahir dengan bentuk dewasanya. Ya. Kemudian terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya ya. Jadi itu bedanya ya. Terdapat fase kepompong yang sempurna ya. Contohnya yaitu kupu ya. Itu adalah metamorfosis sempurna. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasanya. Kemudian tidak melalui tahap kepompong. Contohnya apa? Belalang ya. Dia dari telur dia menjadi nimfa 1 ya. Belalang kecil, kemudian nimfa 2 yang sedang, kemudian nimfa 3 dan sehingga menjadi belalang dewasa ya. Dia tidak mengalami bentuk tubuh ya saat lahirnya. Jadi itu dia ya, metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Ya, sekarang perhatikan contoh ya, membandingkan siklus hidup. Ya, kita bisa membandingkan siklus hidup hewan ya. Yang pertama kita akan melihat persamaan dulu ya, persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda ya. Kemudian kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin kecil menjadi semakin besar. Nah, apa perbedaannya? Nah, pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh ya. Nah, itu dia perbedaan daur hidup kucing dan kecoa, dan hewan-hewan lain juga bisa Anda bandingkan ya persamaan dan perbedaannya. Oke. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, kemudian persamaan dan perbedaan daur hidup ya hewan ya. Nah, sekarang kita akan melihat manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Nah, hewan dan tumbuhan adalah merupakan sumber daya alam ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui ya dan memiliki manfaat yang banyak bagi manusia. Seperti contoh kapas ya, sebagai bahan pembuatan kain katun. Kemudian ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian kerbau ya untuk membajak sawah ya. Itu dia ya, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia ya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali ya dengan tabel ya. Tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut ya. Kita lihat jenis sumber daya alamnya adalah tumbuhan. Nah, contohnya padi, manfaatnya bahan makanan pokok. Kemudian kapas, bahan pembuatan kain. Kemudian jati, bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya hewan. Nah, contoh hewannya adalah ikan, sebagai manfaatnya bahan makanan. Kemudian domba, bahan makanan dan rambutnya ya, bulunya juga bisa digunakan untuk bahan pakaian. Kemudian kerbau ya, nah, selain bisa digunakan untuk bahan makanan, juga bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah ya. Itu dia ya manfaat hewan dan tumbuhan dalam bentuk tabel ya. Nah, selanjutnya akan kita perhatikan kembali manfaat hewan dan tumbuhan ya. Nah, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong ini diolah dan dipintal menjadi benang, dan kemudian benang tersebut
dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus ya dan indah, serta harganya sangat mahal ya, bernilai tinggi. Nah, itu dia ya manfaat-manfaatnya. Nah, sekarang kita akan lihat dalam bentuk tabel kembali manfaat tumbuhan dalam bentuk diagram ya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manusia ya. Bagi manusia, tumbuhan dan hewan itu bermanfaat untuk bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, dan peralatan rumah tangga, serta meringankan pekerjaan. Sedangkan untuk lingkungan, tumbuhan dan hewan berfungsi ya. Ini tumbuhan ya, penyejuk udara, pencegah terjadi erosi, dan penyeimbangan lingkungan ini hewan. Dan penyubur tanah ya, seperti hewan cacing ya, digunakan untuk menyuburkan tanah. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.